Tes-tes, halo, apakah suaraku terdengar? Aman, Mas. Terdengar. Ini share screen-ku juga sudah terlihat, share screen. Sudah. Oke, jadi langsung aku mulai aja ya. Nah, untuk soalnya itu seperti ini ya. Ini soal tahun lalu, ini soal tahunku ya. Jadi tahunku itu soalnya itu masih ada Fourier continue. Ini ada Fourier continue, terus ada juga discrete, terus ada juga Laplace, continue lagi, terus ada transformasi Z ya. Jadi saat aku masih campur soalnya. Jadi aku bahas apa adanya aja ya, sesuai soal ini. Jadi langsung aku masuk soal pertama. Soal pertama itu dengan menggunakan Fourier transform, tentukan tegangan V out jika diberikan inputnya itu IT sama dengan E pangkat minus T UT. Untuk rangkaiannya itu seperti ini ya. Ini kan ada apa itu sumber arus, ini ada resistor, di sini ada kapasitor. Nah, yang kita cari itu V out-nya, itu ini. Nah, langsung aku kasih lihat. Nah, jadi ini bisa aku tulis kayak gini, yang diketahuinya itu IT sama dengan E pangkat minus T UT, terus yang ditanyakan V out. Ini V out T ya, dalam waktu continue. Nah, rangkaiannya kan kayak gini kan, ada sumber arus, terus resistor sama kapasitor ya. Nah, dari rangkaian ini itu bisa kita transformasi sumber. Itu menjadi seperti ini. Ini ada sumber tegangan dan juga ini resistor, ini kapasitornya. Nah, untuk caranya itu, ini kan ada arus kan, arus sama resistor. Nah, itu biar bisa kita ubah menjadi sumber tegangan, itu tinggal kita kalikan aja antara arus dan resistornya. Jika ini kan arusnya kan ini E pangkat minus T UT. Kemudian kita kalikan sama resistornya kan 1 ohm. Nah, jadi diperolehnya itu VT-nya itu E pangkat minus T UT. Terus kemudian untuk yang resistor yang awalnya di posisi ini, itu berpindah menjadi di atas ini. Kalau udah rangkaian kayak gini kan udah gampang buat kita analisis untuk mencari V out-nya. Nah, karena kita udah dapat VT atau sumber tegangannya, itu langsung aku ubah menjadi di domain frekuensi itu biar gampang karena kita nanti analisisnya itu di domain frekuensi. Jadi aku ubah yang awalnya itu E pangkat minus T UT, itu aku transformasi Fourier hasilnya itu satu plus di omega. Ini tuh bisa kalian lihat berdasarkan tabel transformasi Fourier ya. Jadi di saat waktu EAS itu pasti akan dikasih tabel, jadi jangan khawatir. Nah, tadi kan diketahuinya kan E pangkat minus T kan. Nah, ini seperti ini. E pangkat minus AT. Nah, kan tadi itu E pangkat minus T, berarti A-nya kan 1. Berarti itu 1/1 plus J omega. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kan kita udah dapat rangkaian yang lebih gampang ini. Nah, kita tinggal cari aja. Kita peroleh rumus ini. PT sama dengan IT kali R, yang tegangan yang ada di resistor, terus ditambah sama tegangan yang ada di kapasitor ini. Ditambah 1/C integral IT dt. Kemudian kita itu mencari V out kan. Nah, kita tahu sendiri V out-nya itu kan ada di kapasitor. Nah, jadi karena ada di kapasitor, maka V out-nya itu sama dengan 1/C integral IT dt. Nah, karena kita sudah dapat dua persamaan ini, lanjut kita langsung kita analisis juga. Yang pertama itu aku cari V out-nya dulu. Nah, V out sama dengan 1/C. C-nya kan setengah farad kan, jadi kan 0,5. Nah, makanya V out-nya ini menjadi 2 integral IT dt. Kemudian ini aku transformasi Fourier hingga diperoleh V out omega sama dengan 2 per J omega I omega. Nah, karena ini kan integral ya, jadi kalau integral ditransformasikan, itu nanti hasilnya itu per. Karena ini yang Fourier itu berarti kan J omega. Terus misal kalau Laplace itu berarti nanti eh, per S gitu. Karena ini Fourier ya, J omega. Kemudian ini I-nya jangan lupa I omega. Nah, kemudian kita ambil I omega. Itu kita ambil I omega buat apa? Itu akan kita gunakan buat yang di persamaan ini, yang PT ini. Buat tegangan yang di resistor. Jadi aku ambil I omega, jadi J omeganya ini aku pindah ke sini, berarti kan naik ke atas. Ini duanya berarti turun seperti ini.
Terus selanjutnya yang nomor 2 ini aku cari yang dari persamaan ini. Nah, PT sama dengan IT kali R, R-nya kan 1 ohm kan. Langsung aku masukin ini 1 ditambah V out. Terus aku transformasi Fourier V omega, I omega, V out omega. Ini kan udah kita tahu kan ini kan. Oh enggak, ini yang akan kita cari. Jadi ya nggak usah kita ubah-ubah. Terus ini V omega kan udah tahu ini V omega. Terus I omega kan udah tahu ini. Jadi tinggal kita masukin aja kayak gini. Ini V omega sama dengan J omega dikali V out omega per 2. Ini dari ini. Itu dari ini. Nah, oke, terus lanjut. Nah, ini V, V omeganya aku masukkan. Ini yang masukkan dari 1/1 plus J omega. Terus ini yang masih sama. Nah, karena kita mencarinya itu yang V out. Nah, V out-nya itu aku keluarin. Nah, jadi kan sisanya kan 1 dari ini plus J omega per 2 itu dari ini. J omega per 2. Nah, setelah kita dapat V out-nya kan sudah keluarkan. Nah, jadi yang ini tuh kemudian aku pindah ruas seperti ini. Pindah ruas ke sini. Kan hasilnya kan 1/1 plus J omega dibagi. Ini kan aku samain penyebut ya. Jadi kan hasilnya kan 2/2 ditambah J omega per 2. Nah, sama kayak ini. Nah, ini aku samain penyebut. Nah, karena udah kayak gini itu ya tinggal dibalik aja sih. Hasilnya diperoleh kayak gini. 2/1 plus J omega terus dikali dalam kurung 2 plus J omega. Karena ini kan masih di domain frekuensi ya, sedangkan yang ditanya ini kan domain waktu ya. Kita tuh harus inverse domain frekuensi ini. Nah, kita kan nggak bisa kan apa itu transformasi Fourier balik dalam bentuk perkalian kayak gini. Nah, makanya itu kita itu menggunakan metode namanya itu partial fraction. Nah, awalnya kan V out omega sama dengan 2/1 plus J omega dikali 2 plus J omega. Nah, ini bisa kita pecah kayak gini. Ini variabel A itu nanti akan kita cari, B-nya juga akan kita cari. Untuk yang pecahan ini itu dari ini, 1 plus J omega, 2 plus J omega. Nah, kemudian untuk yang pertama, kita itu mencari yang A dulu. Nah, untuk A, itu dengan J omega sama dengan min 1. Ini dari mana? Ini tuh dari ini. Ini tuh aku sama dengan 0. 1 plus J omega sama dengan 0. Nah, jadi kan bisa aku peroleh J omega sama dengan minus 1. Nah, tinggal aku masukin aja rumusnya. Kita akan mencari A kan. Berarti itu A-nya itu sama dengan 2. 2 itu dari ini ya. Jadi ini tuh masih kita gunakan awal 2 terus dikali dalam kurung 1 plus J omega. Karena kita tuh mencari nilai A, maka kita tuh mengambil ini juga. Kita ambil ini, kita taruh di atas ini. Nah, jadi yang awalnya tuh ini, itu kita kalikan 1 plus J omega kayak gitu. Gitu, itu untuk yang A ya. Nah, karena udah masukin semua, ini kan sama kan, yang ini sama yang ini kan, jadi bisa kita coret. Nah, terus kemudian diperolehnya itu kayak gini. 2/2 plus J omega. Karena J omeganya itu min 1, ya tinggal dimasukin aja. Min 1 diperolehnya 2. Untuk yang A. Kemudian untuk yang B itu kan dari ini kan. Ini kan 2 plus J omega, berarti kan 2 tambah J omega sama dengan 0. J omega sama dengan minus 2. Berarti J omega minus 2. Nah, kemudian ya kayak tadi, ininya tuh ini tuh masih dipakai semua. 2/1 plus J omega dikali 2 plus J omega. Karena kita tuh mencari yang B, B itu kan pecahnya kan ini kan, 2 plus J omega, makanya kita kalikan juga untuk yang atas ini. Maka itu dicoret nih, kan sama kan, dicoret, dapatnya itu ini. Karena J omeganya itu minus 2, J omeganya itu minus 2, ya tinggal kita masukkan aja J omeganya, berarti diperoleh 2/1 plus minus 2, makanya aku min 1 ini. Sehingga diperolehnya itu minus 2. Nah, sehingga V out omeganya itu 2/1 plus J omega
kurangi 2 per 2 plus J omega. Nah, kalau udah dalam bentuk kayak gini kan tinggal kita ubah pakai tabel transformasi Fourier itu gampang. Kita lihat aja ya, ini kan bentuknya kan gini kan, 2 per 1 plus J omega, itu bentuknya tuh mirip kayak ini juga. Nah, nah, kayak ini, mirip kayak ini. Cuman tadi kan 2 kan, berarti ini nanti itu 2, berarti ini dikali 2. Karena ini dikali 2, berarti ini 2. Terus karena ini tuh 1 plus J omega, berarti A-nya kan 1, berarti ini min T. Terus untuk yang kedua ya, ini kan 2 per 2 plus J omega. Ya berarti sama kayak tadi, diperolehnya ini. Tadi kan E pangkat minus AT sama dengan 1 per A plus J omega. Karena ini 2, A-nya 2 berarti ini minus 2 T. Jadi, hasilnya tuh ini untuk yang soal pertama. Sama dikali UT juga, jangan lupa. Apakah ada pertanyaan? Atau mungkin terlalu cepat bahasnya? Barangkali ada pertanyaan di saat aku mau jelasin, langsung potong aja ya, nggak apa-apa ya. Misal aku jelasinnya terlalu cepat, minta ulang ya, nggak apa-apa. Aku tunggu sampai 19, kalau nggak ada aku lanjut ke nomor 2. Oke, karena udah 16, aku lanjut ke nomor 2 aja. Untuk yang nomor 2 ini, suatu sistem dinyatakan dengan suatu sistem dinyatakan seperti berikut ya. Ada YN tambah 1/4 YN min 1 dikurangi 1/8 YN min 2 sama dengan XN min 1. Jika semua kondisi awal diasumsikan sama dengan 0, dapatkan respon impuls dalam domain frekuensi H omega dan domain waktu diskrit HN. Nah, oke. Untuk jawab pekerjaanku ya seperti ini. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung apa itu respon impuls, apa itu respon sistem. Nah, jadi seperti yang kalian tahu ya, ini kan ada input kan. Terus ini tuh ada terus ada output kan. Nah, jadi yang dimaksud sama respon impuls itu ketika inputnya ini itu kan impuls. Inputnya itu impuls. Oh ya, ini karena ini diskrit tak ubah n aja, hn n. Karena ini diskrit ya. Nah, jadi impuls itu inputnya itu impuls. Karena inputnya itu impuls, maka yang awalnya itu kan yn itu sama dengan xn dikonvolusikan sama hn kan. Nah, karena ini kan inputnya impuls kan, jadi yn itu sama dengan hn. Nah, makanya yang dimaksud respon impuls itu nantinya itu h omega sama hn nanti, sama hn ini sama aja. Jadi yang awalnya itu h omega di inverse balik lagi menjadi hn. Terus kemudian apa itu respon sistem? Nanti ada soal mengenai respon sistem. Respon sistem itu yang dimaksud itu y-nya ini, outputnya. Jadi respon sistem itu y-nya. Kemudian itu nanti ada respon step. Respon step itu ketika inputnya itu nanti itu unit step gitu. Jadi yang ditanya itu pasti y-nya. Yang impuls itu karena y sama dengan h, jawabannya itu pasti yang hn kayak gini. Hn, h omega. Terus kemudian untuk yang respon sistem itu yang ditanya itu yang yn gini.
Terus yang respon step juga sama YN. Oke, tadi itu cuma info aja. Sekarang langsung aku lanjut ke soal yang A itu. Yang A itu kan disuruh mencari respon impuls dalam H omega, domain frekuensi, dan HN. Oke, langsung lanjut. Nah, jadi ini ada ketentuannya. Hmm, oh, enggak ada, oke. Nah, kita kan cari dalam H omega kan. H omega ini kan Fourier discrete kan, transformasi Fourier discrete. Jadi kita pakainya itu transformasi Fourier discrete. Nah, dari yang awalnya YN ini, itu kita transformasikan Fourier discrete, itu diperolehnya tuh kayak gini. Ini Y omega plus seperempat E minus J omega Y omega dikurangi seperdelapan E minus 2 J omega Y omega sama dengan X omega minus minus E pangkat minus J omega X omega. Jadi untuk nilai ini, nilainya itu E pangkat minus J omega ini dipengaruhi oleh ini, pergeseran. Jadi misalnya ini geser min satu, itu maka nilai E pangkat minusnya itu akan sesuai min satu gitu. Kalau yang min 2 berarti min 2. Kalau min 3 nanti min 3 juga kayak gitu. Oke, karena udah kita transformasikan Fourier discrete, kita tinggal cari H omeganya aja. Ini kan ada Y omega, Y omega, Y omega, ini X, X. Kita keluarin masing-masing. Y omeganya aku keluarin yang sebelah kiri. Aku perolehnya kan 1/4 E minus J omega ini minus seperdelapan E pangkat minus 2 J omega itu ini. Terus yang sebelah kanan itu aku keluarin X omeganya, aku keluarin. Terus ini kan diperoleh kan 1, terus ini E pangkat minus J omega. Nah, karena H omega itu sama dengan Y omega per X omega, maka X ini aku pindah ke bawah kayak gini. Aku peroleh Y omega per X omega sama dengan H omega. Nah, berarti yang ini tuh aku pindah ruas ke kanan. Makanya itu menjadi pembagi di sini. Ini kan 1 minus E pangkat minus J omega kan. Itu yang atas ini masih tetap. Kemudian untuk yang sebelah ini itu berpindah ke bawah. Oke. Nah, ini kan awalnya kan gini kan. Ini itu nggak mungkin kita langsung transformasi Fourier discrete balik ke domain waktu. Itu nggak mungkin kan. Maka itu kita lakukan lagi sama kayak nomor satu, partial fraction. Nah, ini tuh bisa kita pecah menjadi kayak gini. Itu kan 1 plus setengah E pangkat minus J omega. Kemudian yang sebelah ini tuh 1 minus 1/4 E pangkat minus J omega. Nah, ini tuh dari ini. Jadi ini tuh kita pecah menjadi 1 plus setengah E pangkat minus J omega. 1 minus 1/4 E pangkat minus J omega gitu. Nah, kalau kayak udah kayak gini, itu tinggal kita pakai fraction kayak tadi. Kita mencari nilai A, kita cari B, pakai yang ini, yang bawah ini. 1 plus setengah E pangkat minus J omega. Terus ini ya juga yang ini. Oke, jadi yang pertama itu kita cari yang A dulu. Dengan E pangkat minus J omeganya itu minus 2. Itu dari mana? Itu dari ini juga. Ini kan 1 plus setengah E minus J omega sama dengan 0. Aku aku pindah ke kanan, berarti kan 1, aku ya yang aku pindah ke kanan itu yang ini 1 E pangkat minus J omega sama dengan minus 1. Berarti kan E pangkat minus J omega sama dengan minus 2. Makanya yang A itu pakai ini minus 2. Jadi karena kita udah tahu kalau yang A itu pakai minus 2, ya kita pakai cara yang sama kayak tadi. Itu kita pakai yang awal tadi. Awalnya kan ini kan. Nah, karena kita cari yang A
A itu pembaginya itu ini, maka kita kalikan ini ke atas ini. Nah, kayak ini kan sama. Karena ini itu sama kayak ini, maka bisa dicoret. Hasilnya itu sisa ini, 1/e⁻j omega per 1 - 1/4e⁻j omega. Nah, kita masukin aja e⁻j omega-nya yang bernilai min 2 ke dalam ini. Jadi kan 1 min 2, 3 per 1 - 1/4 dikali min 2. Berarti kan 1 + 2/4. 1,5. Berarti aku peroleh untuk yang A ini sama dengan 2. Kemudian lanjut untuk yang B. Untuk yang B ini dengan e⁻j omega-nya itu 4. Itu dari ini. Sama kayak yang A tadi. Cuma ini kan tadi kan minus kan. Minus. Oke. Aku tulis 1 minus. Minus 1/4. Aku pindah ruas yang ini berarti kan 1 sama dengan 1 sama dengan 1/4 E-J omega. Jadi aku pindah ruas berarti kan E-J omega sama dengan 4. Makanya ini tuh 4 untuk yang B. Karena udah tahu B itu pakai 4, langsung kita masukkan aja sama kayak cara tadi. Kita pakai yang awal juga. Karena kita mencari B, pecahannya itu ini kita masukkan ke dalam persamaan awal ini. Jadi diperoleh kayak gini. 1 - 1/4 E⁻j omega sama kayak ini. Nah, karena ini sama ini, maka bisa dicoret. Tersisa ini sama ini. Berarti ini 1 minus E j omega per 1 + setengah E⁻j omega. Kita masukkan aja nilai E⁻j omega untuk yang B ini. Kan bernilai 4, masukin aja. Diperoleh 1 - 4 per 1 + setengah dikali 4. Berarti ini kan min 3. Ini kan berarti 4 bagi 2 kan 2. Berarti min 3/3 min 1. Sehingga diperoleh H omeganya itu 2 per ini. Ini sama kayak tadi. Sama kayak ini. Ini juga sama. Kita masukkan aja nilai A sama B yang udah kita peroleh itu. Kemudian ditransformasi Fourier balik. Diperoleh HN sama dengan ini. 2 kali min setengah pangkat N UN dikurangi 1/4 pangkat N. Ini tuh dari mana? Ini tuh kalian lihat tabel aja. Biar gampang. Kita lihat tabel. Kita lihat tabel Fourier waktu diskrit. Ya, yang ini. Yang ini tadi. Yang ini. Nah, ini kan 1, aku tulis lagi aja ya. 1/1 minus A E min J omega. Oke. Nah, ini kan A-nya kan. A-nya itu yang depan ini. Aku lihat di jawabanku tadi, itu A-nya kan ini kan setengah kan. Yang pertama itu kan setengah. Setengah dan juga ini tuh plus. Ini plus ya. Karena itu plus. Sedangkan yang ini contohnya itu min. Maka yang A-nya ini itu berarti aku peroleh minus. Nah, minus setengah gitu. Minus setengah pangkat N UN gitu. Jadi kalau ngerjain itu sambil lihat tabel, dimanfaatkan tabelnya dengan baik. Oke, untuk yang sebelah kanan juga sama, karena ini tuh min 1/4, makanya itu yang di dalam kurung ini itu 1/4 pangkat N. Jadi kan A pangkat N UN. Karena ini itu min, maka ininya itu yang di dalam kurung itu akan plus. Sedangkan yang karena ini plus, dalam kurungnya itu akan minus. Sesuai ini juga, sesuai A-nya juga. Oke, untuk yang 2A, apakah ada pertanyaan? Gak apa-apa, tanya aja. Ini diskrit ini. Kemungkinan UAS kalian kan diskrit kan? Diskrit sama Z.
Lalu, apakah suaraku aman? Aman, Mas. Aman. Oke. Untuk yang A ini aku tunggu sampai 16.32 ya. Karena ya agak panjang stepnya. Mungkin bagi yang masih awam sama partial fraction itu kayak gini caranya. Jadi nanti aku bagikan ya jawabanku ini. Jadi biar kalian bisa mempelajari lagi. Ini karena udah 16.32, aku lanjut aja. Lanjut ke yang B. Yang B itu apakah sistem tersebut stabil? Jelaskan alasan Anda. Nah, jadi untuk sistem stabil ini, karena ini tuh discrete, itu bisa kita lihat pakai dua cara ya. Yang pertama itu, cara pertama, cara stabil itu respon impulsnya, HK, itu harus bernilai kurang dari tak hingga. Untuk waktunya itu dari men tak hingga sampai tak hingga. Nah, itu gimana sih maksudnya? Ini itu tuh kita lihat dari nilai H, ini kan HK ya, itu sama kayak HN sebenarnya. HN ini. HN ini kita kan dapatnya HN-nya kan yang memiliki nilai N itu kan berupa pecahan kan. Jadi misalnya ini aku tulis ya, ini kan minus setengah sama dengan minus 0,5. Karena ini pangkat N, berarti kan nanti tambah-tambah terus kan sampai tak hingga kan. Jadi minus seperempat, minus 0,25. Nah, karena nilainya itu akan semakin kecil atau sampai nol lah, bisa dibilang, maka syarat ini juga akan memenuhi, maka sistem itu akan stabil. Nah, jadi karena pada N, nilai yang memiliki pangkat N merupakan pecahan sehingga sistem stabil. Nah, jadi kalau misal yang ada di dalam kurung ini bernilai 4, nah karena ini kan pangkat N kan, misal pangkat 1, terus 4 pangkat 2, dan seterusnya sampai 4 pangkat tak hingga, akan nilainya itu akan tak hingga. Jadi misalnya di dalam kurung ini bernilai 4 ataupun lebih dari satu lah, itu akan nggak stabil. Itu pakai cara yang pertama. Atau bisa juga dari cara yang kedua, dari persamaan karakteristik. Ini kita lihat di pecahan. Ya, dipol. Kita lihat dipol. Nah, ini polnya kan gini kan. 1 plus 1/4 E minus J omega kurangi 1/8 E minus 2 J omega. Kita lihat ini. Nah, karena bentuknya gini, itu bisa kita tulis dalam persamaan karakteristik kayak gini. Yang namanya itu E minus J omega, itu bisa ditulis alfa pangkat min 1 gitu. Nah, karena udah kayak gini, terus ini kan masih dalam bentuk persamaan kan, itu bisa dipecah lagi menjadi kayak gini. Ini juga mirip sama kayak yang tadi yang atas ini. Nah, mirip, cuman diubah aja yang E pangkat minus J omega menjadi alfa pangkat min 1 aja. Nah, karena udah diperoleh nilai itu, tinggal kita cari aja nilai alfanya. Karena ini kan 1 plus setengah alfa pangkat min 1. Itu sama dengan 0 ya. Nah, jadi aku cek yang pertama dulu. Kayak gini, yang pertama. Nah, ini aku pindah ruas. Min setengah alfa pangkat min 1. Terus ini duanya aku pindah ruas. Jadi kan minus 2. Ini minnya juga aku kalikan min kedua ruas. Berarti kan ini min, maka ini plus kan. Artinya itu hasilnya itu minus 2 sama dengan alfa pangkat min 1. Karena ini tuh masih alfa pangkat min 1. Nah, ini aku ubah lagi alfa pangkat min 1 itu kan sama kayak 1/alfa kan. Nah, berarti kan 1/alfa itu sama dengan minus 2. Berarti kalau aku mau cari alfa doang, berarti kan 1/min setengah sama dengan alfa. Makanya itu diperoleh ini. Terus untuk yang alfa 2 juga caranya sama, ambil yang sebelah kanan, karena yang kiri udah, aku pindah ruas, terus ini aku pindah ke kanan. Nah, karena ini pangkat min 1, ya berarti alfa 2-nya itu sepernya, jadi 1/4 gitu. Nah, karena
nilai mutlak apa ya, absolut alfa itu kurang dari 1, maka sistemnya itu stabil. Itu untuk yang B, sistem stabil atau tidak. Oke, terus lanjut aja untuk yang C. Untuk yang C ini respon impuls saat frekuensi omega sama dengan 0 dan pi per 4. Jujur aja ya, untuk yang ini tuh aku dulu nggak jajarin sih. Terus aku lihat juga di buku-buku itu nggak ada yang bahas mengenai saat frekuensi omega itu sama dengan 0 sama pi per 4 gitu. Jadi omeganya dimasukin ke dalam persamaan H omega ini, itu aku cari-cari itu nggak ada. Jadi ya kalau untuk yang C ini itu aku jawabnya itu apa adanya. Nah, karena yang C itu kan saat omeganya 0 sama pi per 4, jadi aku masukkan aja sih. Jadi ya, awalnya kan ini kan 2 per 1 plus setengah E min J omega min 1 per 1 minus seperempat E pangkat minus J omega. Awalnya tuh ini kan. Awalnya tuh ini, jadi tinggal kita masukkan aja omeganya. Nah, karena kayak ini. Nah, masukin aja omeganya karena ini omega 0, ya kayak gini, 0, 0. Nah, karena pangkat 0 kan 1 kan, berarti ya bisa diperoleh ini 2 per 1 plus setengah minus 1 per 1 min seperempat. Ini kan sama dengan 1 gitu. Nah, ini diperoleh 2 per 3/2. Terus ini dikurangi 1 per 3/4. Nah, karena ini membagi, ya bisa dibalik aja langsung 4/3. Mungkin ini kan sama kayak 2 dibagi, kalau cara dulu ya, cara gampang kan bagi 3/2. Ini kalau diubah kan berarti 2 dikali 2/3. Jadinya ketemu 4/3. Orang kali nggak tahu. Ini tinggal dibalik aja sama kayak tadi. 4/3 ketemunya 0. Nah, saat omeganya pi per 4, nah ini kan tinggal kita masukin kan. Pi per 4, 2 per 1 plus 2 E pangkat minus J pi per 4 dikurangi 1 per 1 minus seperempat E pangkat minus J pi per 4. Nah, ini tuh bisa kita cari nilainya. Cuman ini kan pasti panjang ya. Soalnya ini kan eksponensial dan juga ini pi per 4. Kalau kita cari manual, terus saat ujian itu kayak nggak bisa, kayak susah. Jadi ya aku tulis gini aja sih untuk yang ini. Terus saat yang ini, saat pi per 4 ini aku coba pakai Wolfram ya. Mungkin kalian tahu juga, itu hasilnya juga Wolframnya juga bingung. Mau ngasih cara kayak gimana juga bingung. Makanya untuk yang nomor 2C ini ya aku tulis apa adanya kayak gini. Untuk yang pi per 4. Oke. Apakah ada pertanyaan untuk 2B sama 2C? Karena nggak ada pertanyaan, langsung aku lanjut ke nomor 3. Ini masih panjang, masih banyak. Yang nomor 3 ini, dapatkan fungsi HT. Ini Laplace ya. Ini kalian kan sudah Laplace ya. Ini kayak nggak keluar ya. Waktu Wasman aku nggak tahu juga. Oke, langsung aku bahas aja soalnya dapatkan fungsi HT dari fungsi alih berikut. Nah ini, dari TF transfer function berikut. Juga diasumsikan sistem ideal. Sistem ideal dengan semua kondisi awal 0. Oke, karena kita cari HT, pakai ini kan ya sebenarnya gampang, tapi karena ini UAS lagi sulit. Oke, nah diketahuinya kan fungsi alih kan, atau transfer fungsinya, itu kan gini kan. Nah, kita cari HT. Nah, ini kita manipulasi aja dari sini. Nah, kita cari HT. Nah, oke. Nah, kita masukkan aja 1 plus S plus 1 per S pangkat 3 plus 6S kuadrat plus 9S. Nah, ini S-nya bisa aku keluarin ya. S-nya aku keluarin, berarti kan sisa S pangkat 2 dari ini, 6S
dari ini 9. Nah, ini S-nya udah aku keluarin. Nah, karena bentuk S kuadrat ditambah 6S ditambah 9 itu kan sama kayak S plus 3 dikali S plus 3. Nah, ini kan sama dengan S plus 3 kuadrat kan. Nah, makanya itu bisa diperoleh kayak gini. S plus 1 per S dikali S plus 3 kuadrat. Nah, ini karena ini nggak bisa langsung kita transformasi balik ke domain waktu, jadi kita perlu partial fraction lagi. Cuman dalam kasus ini tuh berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena terdapat pangkat kuadrat di pecahannya. Kalau tadi itu kan tidak ada kuadratnya kan. Ini kan biasa kan. Kayak 1 plus X dalam kurung 1 minus X gitu kan. Kalau ini kan ada kuadrat, makanya itu kita itu menggunakan metode yang berbeda. Ya mirip lah. Nah, langsung aku bahas saja. Nah, kayak gini. Tadi kan bentuknya kan sesuai kayak ini kan. Cuman karena ini tuh ada kuadrat, itu bentuknya jadi kayak gini. Tambahan ini gitu. Nah, jadi kita tuh nanti mencari A, mencari B, mencari C. Oke. Untuk mencari A itu gampang karena yang mencari A itu kan nggak ada kuadratnya kan. Ya berarti langsung kita cari aja pakai biasa karena S ini S S kan sama dengan 0 kan. Ya udah langsung masukin aja S sama dengan 0. Jadi saat A itu karena ini pecahnya itu S, ya kita masukin ke persamaan awalnya itu yang ini kan. Jadi dikalikan ke atas ini, berarti kan S plus 1 dikali S per S dalam kurung S plus 3 kuadrat. Ini kan coret-coret sama S-nya. Berarti sisanya itu ini, S plus 1 per S plus 3 kuadrat. Karena S-nya itu kita ketahui 0, berarti bisa kita peroleh 0 plus 1 per 3 kuadrat. Berarti yang 1/9. Berarti yang A ini kita peroleh 1/9. Kemudian kita lanjut dulu yang C. Kenapa kok yang C? Karena yang C itu mudah. Karena ini kan udah sesuai kan pecahannya kan. Pecahannya udah sesuai. Jadi ya tinggal kita masuk-masukkan aja. Untuk yang C, karena ini pecahnya S plus 3 kuadrat. Untuk yang B juga nanti sama sih. Nah, pokoknya ini S plus 3 kuadrat. Ya kita kaliin ke atas kayak gini. Ke atas ini kayak tadi. S plus 3 kuadrat per S dalam kurung S plus 3 kuadrat. Karena sama, coret. Oh ya, untuk S-nya itu N3. Karena ini kan S plus 3 kuadrat sama dengan 0. Berarti ya S sama dengan minus 3. Gitu. Oke, langsung lanjut. S. Nah, karena ini diperoleh S plus 1 per S, ya tinggal dimasukkan aja S N3-nya ini. Dimasukkan, diperoleh minus 3. Dimasukin aja, berarti kan min 3 plus 1 per min 3, diperolehnya kan 2 per 3. Ini untuk yang C. Nah, untuk yang B ini kasusnya beda. Untuk yang B ini, B itu kan asalnya itu kan dari S plus 3 kuadrat kan. Nah, berarti untuk yang B itu caranya itu ini ada turunan, diturunkan, ada diturunkan. Nah, karena yang B ini itu ngikut sama ini, ngikut sama S plus 3 kuadrat, maka untuk yang atas ini itu kita juga ikut S plus 3 kuadrat. Jadi S plus 3 kuadrat ini kita kalikan sama yang atas ini nanti. Ini nanti atas ini. Nah, diperolehnya itu sama kayak ini. Jadi ini kan D per DS dalam kurung S plus 1, ini kan persamaan awal ini, dalam kurung S plus 3 kuadrat. Nah, ini per S dalam kurung S plus 3 kuadrat. Nah, sama dicoret. Nah, untuk S, oh ya, untuk S-nya ini kan sama kayak tadi, ikut yang atas juga. S sama dengan minus 3. Sama, berarti ini kan S plus 3 kan? Berarti kan S plus 3 sama dengan 0, S sama dengan minus 3. Gitu. Makanya S-nya itu minus 3. Oke, langsung lanjut. Nah, karena ini kan udah dicoret-dicoret, berarti kan sisa ini S plus 1 per S. Nah, ini tuh nggak langsung kita masukin nilai ini. Tidak kita langsung masukkan.
Tapi kita turunkan dulu terhadap S. Nah, karena ini bentuk pecahan itu kayak gini. Karena bentuk pecahan itu yang atas itu U, yang bawah itu V. Nah, jadi ini kan U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Nah, ini U-nya kan S plus 1 kan. Ini kan U turunan. Jadi kan diperoleh 1 dikali V. V-nya kan S dikali S. Kemudian dikurangi V, V turunan. Itu kan S kan. V-nya kan S kan. Jadi kalau diturunkan 1. Makanya ini itu 1. Kemudian untuk U-nya, U-nya kan atas ini. S plus 1. Nah, makanya itu diperoleh kayak gini. Diperoleh kayak gini. Nah, ini kan V kuadrat. Jadi ini kan V, jadinya S kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukkan, baru boleh kita masukkan S-nya ini. Baru boleh. Nah, kita masukkan aja. Ini kan S kan. Berarti kan minus 3 dikurangi. Ini kan S min 3 kan. Berarti kan min 3. Kemudian ini kan min kan. Ini kan minus. Dikali sama plus kan berarti min kan. Makanya ini min 1. Berarti ini kan min 3, min ketemu min plus, makanya ini sama dengan 0, berarti sisa min 1. Terus kemudian ini kan min 3 kuadrat, 9. Jadi diperoleh minus 1/9. Sehingga HS-nya itu 1/9 per S. Ini aku buat di atas biar gampang buat di transformasi balik. 1/9 per S min 1/9 per S plus 3. Ini yang B ya, yang B. Ini tadi yang A itu ini yang B itu ini, terus ini yang C itu ini 2/3. Kita masukkan aja sesuai ini. Nah, kita transformasi balik. Ini kan per S kan, itu sama kayak 1/9 biasa, tapi dikali UT. Terus kemudian untuk yang ini kan S plus 3 kan. Kita lihat aja tabelnya. Tabel transformasi Laplace. Laplace itu in Laplace. Laplace itu ini. Nah, UT. Ada UT-nya, terus E pangkat minus AT itu hasilnya kan 1/S plus A. Itu kan. Nah, kalau di soal ini itu kan S plus 3 kan. Berarti misal S plus 3, A-nya itu 3, berarti kan E pangkat minus 3T. Itu. Makanya ini dulu, E pangkat minus 3T. Terus kemudian ini kan S plus 3 kuadrat kan. Kita lihat aja tabelnya lagi. Ada tabelnya kan S plus 3 kuadrat. Nah, ini ada kayak ini. Itu sama kayak ini. Bentar, aku hapus. Itu sama kayak ini. Ini. Nah, dengan apa? Dengan N-nya itu sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1 kan berarti 1/S plus A. N plus 1 kan berarti 2 kan. N-nya kan 1. 1/1 2. Makanya 1/S plus A kuadrat. Nah, terus untuk ininya, untuk domain waktunya, itu kan berarti T, karena N kita itu 1, berarti kan T pangkat 1 kan. Terus E pangkat minus AT UT. Itu. Nah, karena di jawaban kita itu A-nya itu 3, ya berarti tinggal kita masukkan aja 3. Berarti ini tuh T, E pangkat minus 3T UT. Nah, makanya tuh diperoleh hasilnya tuh gini. 2/3 itu dari yang atas ini dikali T, E pangkat minus 3T UT. Sesuai. Itu. Nah, ini tuh HT-nya. H dalam domain waktu. Nah, dapat kan HT kan berarti 3A udah selesai. Oke, apakah ada pertanyaan untuk 3A ini? Karena yang 3B itu nanti lebih panjang lagi. Gak apa-apa, tanya aja. Mau mungkin bingung dari awal juga nggak apa-apa. Jadi, kalau aman, jawab aman. Biar aku lanjut.
Ini pembahasanku terlalu cepat nggak? Oke, oke karena udah aman, langsung aku lanjut. Soal 3B. 3B itu apa? Dapatkan respon unit step. Nah, ini yang aku maksud tadi. Berarti inputnya itu pakai unit step, pakai UT itu, unit step system. Dan bagaimana kestabilan sistem? Kestabilan sistem, oh belum aku bahas kestabilannya. Oke, aku mau bahas dulu yang respon unit step dulu aja. Oke, nah karena di respon unit step, nah sama aja dengan diberi input step. XT-nya itu sama dengan UT. Nah, karena XT sama dengan UT, aku langsung transformasi Laplace sehingga diperoleh XS sama dengan super S. Nah, karena ini respon unit step, itu yang kita cari itu kan YS kan. Bukan YS, lebih tepatnya YT nanti. YT itu kan dari X sama H kan. Nah, ada transfer transfer function sama ada inputnya. Itu. Untuk responnya dimaksud itu Y. Respon itu mesti Y. Oke, langsung aku lanjut. Nah, karena kita tuh udah dapet HS-nya dari yang atas tadi. HS-nya kan ini kan dari soal. Tinggal kita kalikan aja sama ini, sama XS-nya aja. Berarti kan ini, yang HS dikali ini XS. Berarti kan aku peroleh S plus 1. Nah, ini kan awalnya kan S doang kan. Jadi S pangkat 2. Karena dikali sama S. Terus kemudian dalam kurung S plus 3 kuadrat. Oke, ini sama kayak tadi. Karena ini ada kuadrat di dua-duanya, makanya itu kita makanya itu ada 4 variabel ya. Karena yang pertama itu untuk S saja, yang kedua itu S pangkat 2, terus yang ketiga itu untuk S plus 3 aja, yang keempat itu S plus 3 kuadrat. Oke. Untuk kalau kayak gini, itu yang paling gampang dikerjain itu yang ada kuadratnya dulu, atau yang sama kayak ini dulu. Ini kan S kuadrat sama S plus 3 kuadrat kan. Itu dikerjain dulu, soalnya gampang. Nah, karena yang pertama itu S pangkat 2, ini kan sama dengan 0 kan. Berarti ya aku tulis saja 0. B sama dengan S plus 1. Nah, ini kan S pangkat 2. S pangkat 2 per. Sama kayak ini pernya. Ini juga sama pernya kan. Nah, karena ini sama, S pangkat 2-nya coret. Sisa S plus 1 per S plus 3 kuadrat. Dimasukin aja S sama dengan 0. Diperolehnya itu ini 1/9. Kemudian lanjut ke D. Karena D itu S plus 3 kuadrat. Ini yang gampang dulu. Dengan S-nya itu min 3. Sama kayak tadi, min 3. Nah, karena ini S plus 3 kuadrat, ya kita sama kayak tadi. Ini S plus 3. Terus ini kan sama kan. Coret, coret. Sisa, sisa S plus 1 per S kuadrat. Terus saja. Ini nggak aku tulis itu. S kuadrat. Nah, tinggal dimasukin aja min 3. Berarti kan minus 3. Ini. Minus 3 plus 1 per min 3 kuadrat. Diperolehnya ini. Minus 2/9. Untuk yang D. Nah, kita masuk ke A. Karena A itu kan dari S kuadrat kan. Karena ini S doang, kita turunkan. Nah, ini ada D per DS. Nah, karena ini S itu ikut sama yang S kuadrat, makanya tuh yang dikali ini, yang di atas ini itu ikut S kuadrat. Oke, ikut S kuadrat. Sehingga karena ini sama-sama S kuadrat, di bawah juga ada kuadrat, coret aja. Berarti sisa S plus 1 ini sama S plus 3 kuadrat. Nah, diperoleh ini. Nah, di ini tuh nggak boleh kita masukkan langsung S sama dengan 0. Kita turunkan dulu. Yang atas itu U, yang bawah itu V, kayak tadi. Diperolehnya itu ini kan V kan. U aksen V, U-nya kan 1, U aksennya 1. Ini itu V, dikurangi V aksen, itu kan ini. Diturunkan itu hasilnya ini. 2S plus 6. Kemudian dikali sama U. U-nya itu atas. Ini itu V turunan. Oke. Mungkin buat kalian yang bingung, ini kan S plus 3 kuadrat kan. Berarti S plus 3 kuadrat sama kan S kuadrat plus
6S plus 9. Jadi kalau diturunkan kan berarti kan 2S plus 6 gitu. Makanya itu ini 2S plus 6. Oke, langsung lanjut. Karena udah kayak gini, itu boleh kita langsung masukkan nilai S-nya. Kalau udah diturunkan jadi boleh S sama dengan 0. 0 plus 3 kuadrat 9. 2 kali 0 6. 0 tambah 1 1. Berarti 9 minus 6 3. Nah, ini kan S plus 3 pangkat 4 kan. Berarti kan masuk aja 0, berarti kan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu kan 81. Makanya diperoleh 3 per 81. Terus disederhanakan diperoleh 1/27. Nah, yang A udah dapat, lanjut ke yang C. Yang C sama kayak yang tadi yang atas ini caranya. Dan karena S plus 3 ngikut S plus 3 kuadrat, makanya yang dipakai yang dikali ini S plus 3 kuadrat. Karena ini sama kayak di pecahan S plus 3 kuadrat ini sudah dicoret. Berarti sisa S plus 1 per S kuadrat. Bedanya tadi kan di yang awal kan cuma S doang kan. Tuh, S doang. Sedangkan itu ada S kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan aja. Ini kan U aksen kali V. Berarti U aksennya kan 1 kan. 1 dikali V-nya kan S kuadrat. Ini. Kemudian ini kan berarti V aksen. Ini kan S kuadrat kan. Jadi kalau diturunkan itu hasilnya akan 2S. Seperti itu nih. Ini V aksennya. Kemudian dikali sama U. U-nya tuh ini. S plus 1. Per V kuadrat. V kuadratnya itu S kuadrat. Nah, karena udah kita turunkan, diperolehnya itu ini. Boleh kita masukkan S-nya. S min 3 ini. Berarti kan min 3 kuadrat. 9. Dikurangi. 2 dikali min 3. Itu ini. Dikali dalam kurung min 3 plus 1. Itu ini. Dibagi minus 3 pangkat 4. Itu ini. Nah, tinggal kita masuk kali-kali aja. Ini kan 9 dikurangi. Ini kan minus 6. Minus 6 dikali minus 2 kan minus 12. Minus 6 dikali minus 2 kan 12 kan. 12. Karena ini minus, makanya 9 dikurangi 12. Per min 3 pangkat 4 kan 81. Diperoleh minus 3 per 81. Hasilnya tuh min 1/27. Sehingga YS-nya itu seperti ini. 1/27S per 9. Ini kan 1/27. Yang B-nya kan 1/9. Kemudian yang C-nya itu minus 2/27. Minus ini. Minus 1/27. Yang D-nya kan minus 2/9. Nah, kalau udah bentuk kayak gini tuh boleh kita transformasi balik. Kayak gini. Karena ini per S doang, ya UT aja. 1/27 UT. Ini S kuadrat. Karena ini kuadrat, berarti kan kayak diintegralkan. Iya, makanya tadi. Kalau kalian bingung, lihat aja di tabel. Kayak tadi. Di tabel transformasi Laplace. Laplace. Nah, ini. T pangkat N UT. Karena N-nya itu N sama dengan 1, itu berarti kan 1 per S kuadrat. N-nya 1 berarti kan T. Nah, makanya ini tuh per 9T. Kemudian ini S plus 3 sama kayak tadi, E pangkat minus 3T. Yang ini juga sama, ada T-nya juga. E pangkat minus 3T. Itu, UT. Ini untuk yang B, respon unit step. Kemudian, oke, karena tadi kan di soalnya kan perlu stabil apa enggaknya ya. Ini bisa kita lihat di HS. Hmm, bentar. Stabil sistemnya. Y. Y-nya kan yang mana? Yang awal itu ini. Ini kalau kita lihat di polnya kan ada S S S kuadrat itu kan semuanya kan ada di sini kan. Kalau aku buat apa itu grafiknya, ini tuh yang redaman, oh bukan, benar. Bagus. Ini tuh yang real. Ini tuh yang
redaman, ini tuh yang J omega. Nah, karena ini tuh ada yang ada di nol, berarti kan di nol ini kan. Polnya. Kita lihat polnya, ada yang di nol, terus ada yang juga di min 3. Ada juga yang di min 3 di sini. Nah, jadi kalau pol, pol itu gini. Nah, karena ini ada yang di nol, ada yang di min 3, itu bisa dikatakan apa ya, stabil juga bisa sih. Soalnya kalau ada pol di nol, itu hasilnya itu akan sinusoidal. Kayak gini, sinusoidal. Nah, terus ini kalau di min 3 itu kan akan stabil kan. Jadi kalau di Laplace itu kalau polnya itu di sebelah kiri itu akan stabil. Jadi bisa dikatakan stabil. Kayak gitu untuk kestabilannya. Apakah ada pertanyaan? Aku tunggu sampai 17.03. Oke, karena 17.03 langsung apa aku udah aman? Mungkin barangkali dari kalian ada yang masih bingung tentang partial fraction. Oke, karena nggak ada yang jawab berarti ya aku anggap aman aja ya untuk menghemat waktu juga. Lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4 sendiri ini continuous. Oh ya, continuous. Oke. Kalau mau tanya nggak apa-apa ya, langsung potong aja penjelasanku, nggak apa-apa. Ini lanjut ke yang nomor 4. Satu rangkaian listrik. Loop tertutup terdiri dari komponen R4 ohm, L1 Henry, C 0,2 farad. Dapatkan arus IT. Jika diketahui VT UT. Oke, rangkaiannya kan gini kan. Kalau udah gini tuh rangkaian gampang. Jadi kalau kalian dapat soal kayak gini itu kalian transformasi sumber dulu biar kayak gini. Nanti gampang analisanya. Oke, langsung aku masuk pembahasan aja. Nah, ini aku gambar lagi ya. R-nya 4 ohm, L-nya 1 Henry, C-nya 0,2 farad. Sumber tegangannya itu UT. Ini rangkaiannya. Oke. Yang ditanya itu apa? Itu IT. Yang ditanya itu IT atau arusnya. Nah, kita langsung apa itu pakai apa itu loop aja. Nah, ini kan ada V in T. Ini V in itu yang aku maksud itu ini ya, VT ya. Itu kan sama dengan tegangan yang ada di resistor ditambah tegangan yang ada di induktor tambah tegangan di kapasitor. Nah, ini tegangan di resistor, di induktor, ini di kapasitor. Nah, itu yang di resistor kan I kali R, yang di induktor itu kan L dI per dt, dan di kapasitor itu kan 1/C integral I T dt. Nah, aku masukin aja semua nilainya. Yang VT atau VI-nya itu kan 4 UT kan. UT, masukin UT, R-nya 4, masukin 4. Terus ini L-nya 1, 1, C-nya kan 0,2 farad kan. Ini kan 1/0,2, berarti kan sama dengan 5. Oke, ya 5 benar. Oke, sama 5. Nah, langsung aku transformasi Laplace. Karena ini nggak ada ketentuannya ya buat misalnya pakai apa. Kita sesuaiin aja sama yang dimau. Ini kan karena ini continuous, maka aku pakai Laplace saja biar gampang. Nah, karena ini UT, aku lihat di tabel itu transformasi UT itu, nah sama dengan 1/S. Nah, udah berarti kan UT per S, 1/S. Kemudian ini 4, IT kan 4 IS. I arus dalam domain S. Ditambah, nah karena ini turunan, jadi kalau turunan itu akan jadi dikali dengan S, IS gitu. Kemudian karena ini tuh integral,
itu nanti akan 1 per S gitu. Jadi yang untuk yang sebelah kanan ini diperoleh 5 per S IS. Nah, ini kan ada IS semua kan. Aku keluarin, berarti sisa IS dalam kurung 4 plus S plus 5 per S. Karena kita tuh ditanya tuh IT, kita punya IS, berarti kan ini nanti kita transformasi balik kan. Nah, karena kita butuh IS ya, ini aku pindah ruas ke bawah, berarti kan 1 per S dikali ini, S tambah 4 plus 5 per S. Nah, ini aku pindah ke bawah, dipindah ruas lah. Nah, jadinya itu kayak gini, kayak bawah ini. Nah, kemudian ini dimasukkan aja S-nya. Berarti kan peroleh S kuadrat plus 4S plus 5. Diperoleh ini. Nah, kalau kayak gini tuh nggak bisa kita transformasi balik langsung. Kita perlu ubah-ubah lah nilai apa itu pecahannya ini. Nah, ini kan pecahan awalnya kan. Itu aku ubah kayak gini. Nah, ini itu kita lihat di tabel itu ada transformasi baliknya. Nah, kita lihat aja. Kita cari yang modelnya seperti itu. Nah, aku hapus. Nah, itu mirip sama kayak yang mana sih? Itu tadi kan bentuknya kan 1 per S plus S plus 2 kuadrat plus 1. S plus 2 kuadrat plus 1. Nah, ini tuh dari ini ya. Dari ini yang aku ubah bentuk jadi kayak gini. Kan sama aja kan. Kan S kuadrat plus 4S plus 4 kan. Nah, karena ini ditambah 1, makanya hasilnya 5. Kayak gitu. Nah, langsung aku lanjut ke ini. Nah, itu aku cek aja di tabel. Ini kan ada bentuk ini kan. Yang ini. Set. Itu kan omega per S plus A kuadrat plus omega kuadrat. Nah, kita cocokkan aja sama tabelnya. Jadi omega kita kan 1, ini omega kita. Nah, omega kuadratnya kan 1 juga. Ah, cocok ini. Wah, cocok. Kemudian aku cek lagi di S plus A kuadratnya. Wah, cocok juga. Berarti ini S plus ini A-nya. Nah, karena A-nya ini plus, ya berarti kan sama kayak ini. Saat kita transformasi balikan. Nah, jadi ini, jadi dari yang ini, itu aku transformasi balik itu hasilnya tuh kayak ini. Karena ini A-nya itu sama dengan 2, berarti kan diperoleh ini. E pangkat minus 2T sin omega T UT. Itu dari tabel ini. E pangkat minus AT, A kita 2, maka E pangkat minus 2T sin omega T, karena omega kita 1. Oh ya, karena omega kita 1 ya, berarti ini nggak usah omega harusnya. Nggak usah omega. Harusnya nggak perlu. Jadi dapatnya tuh nanti 1. Tapi harusnya itu nanti itu E pangkat minus 2T sin T UT. Gitu. Yang ini tanpa omega aja sih. Ini berarti IT. Oke, nomor 4 udah selesai. Apakah ada pertanyaan? Oke, langsung aku lanjut aja ya. Mau maghrib juga. Oke, bentar, minum. Nah, lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu tentang jet transform. Oke. Dapatkan respon sistem. Nah, respon sistem itu berarti kan Y dari ini. Ini jika diberi inputnya itu ini XK. Itu yang untuk A ya. Jika ini inputnya itu XK 1 saat K sama dengan 0. Langsung ke pembahasan. Nah, ini kan soalnya kan. Dengan ini kondisi awalnya lah. Kondisi mula-mula. Y
min 1 sama dengan 0 dan Y min 2 sama dengan 1. Itu dari soal juga. Itu nih. Dari soal juga. Oke, langsung lanjut ke yang A. Respon sistem jika input XK sama dengan 1 saat K sama dengan 0. Nah, saat XK sama dengan 0, saat XK dengan K sama dengan 0 kan kayak gini kan. Kalau aku gambar ya. Ini K sama dengan 0. Berarti kan ini kan, ini impuls kan. Bernilai 1, ini bernilai 1. Yang sama aja kayak impuls kan. Impuls K. Impuls sendiri itu akan memiliki nilai bernilai 1 ya, saat K-nya itu sama dengan 0. Nah, ini kan sama kayak impuls kan. Jadi ya aku bisa tulis saja yang awalnya itu XK menjadi impuls. Ini kok N salah, mestinya K. Karena K sama N mirip variabelnya juga salah, jadi salah tulis aku. Oke, karena udah dapat inputnya itu impuls, langsung lanjut aja. Nah, ini aku tulis lagi persamaan awalnya ya. Ini min 10Y K min 2 plus 3Y K min 1 plus YK sama dengan impuls N. Nah, langsung aku ubah pakai transformasi Z sesuai permintaan soal. Nah, karena di transformasi Z ini memiliki kondisi mula-mula, jadi nggak bisa langsung kita ubah kayak ini minus 10 Z pangkat minus 2 CZ itu nggak bisa. Ini itu kalau kondisi mula-mulanya itu nol semua. Karena ini ada kondisi mula-mula, makanya nggak boleh pakai langsung itu, nggak boleh. Nah, untuk rumusnya sendiri itu tuh bisa kita lihat ada di buku saya ini. Jadi itu nanti ada dua kondisi ya. Saat ini kan YK min 2 kan, itu nanti bentuknya itu kayak gini yang minus. Nanti kalau plus juga ada kondisi lain. Itu ada di buku, karena soal ini yang minus, jadi kita bahas yang minus aja. Oke. Nah, karena ini aku ubah ke transformasi Z, itu langsung aja, ini kayak sama kayak tadi ya, yang normalnya lah. Minus 10 Z pangkat minus 2. Z pangkat minus 2 ini tuh bergantung pada ini, K min 2 ini. Nah, kemudian ini ada dalam kurung. Nah, ini disebabkan oleh kondisi mula-mula. Nah, dalam kurungnya itu YZ. Kalau seingatku ya, di buku itu rumusnya itu ya kayak gitu. Kemudian yang di dalam kurung itu kayak gini, YZ. Oh, untuk di sini di buku itu YZ. Yang di dalam kurung aja ya, itu ditambah sigma ini sampai min 1. Ini kasus yang negatif ya. Yang K minus 2. Misal K plus 2 nanti beda lagi kasusnya. Nanti rumusnya yang di dalam kurung beda. Ini tuh M sama dengan minus N0. Nah, dengan Y sama dengan Y-nya itu M. M. M, terus Z-nya itu minus M. Ini. Nah, ini tuh N0 itu dari mana? Itu ini. Jadi ini kan K minus 2 kan. Ini sama aja kayak K minus N0 gitu. Nah, jadi ini kan karena yang pertama itu kan min 2 kan. Jadi M-nya kan min N0 kan. Sama kayak ini kan. Jadi kan Y, M itu Y min 2. Nah, kemudian yang Z pangkat ini, itu kan Z pangkat minus M. Z pangkat minus M berarti kan ini minus, berarti kan ini plus. Makanya tuh yang ini tuh N0, berarti kan yang awalnya tuh min 2. Jadi ini Z pangkat 2 gitu. Terus lanjut lagi sampai min 1 M-nya. Karena ini awalnya kan dari min 2, terus kan min 1 kan. Berarti kan udah selesai. Nah, makanya itu sampai min 1 ini. Min 1, terus Z-nya itu pangkat minus M, berarti kan 1. Itu. Nah, gitu. Nah, terus karena yang YK min 2 udah, lanjut ke yang YK min 1. Nah, sama kayak tadi, dari rumus ini juga. Cuman ini kan dari udah ke min 1 kan, jadi ya min 1 aja langsung. Nah, 3 Z pangkat min 1, ini kayak transformasi Z biasa.
Kemudian yang di dalam kurung ini itu dari rumus ini YZ ditambah Y min 1. Y M-nya kan langsung min 1 kan. Jadi ya Y min 1 untuk Z-nya. Karena ini M-nya itu udah min 1, min N0. Berarti kan kalau ini minus M kan berarti kan plus N0 kan. Makanya itu ininya tuh awalnya min 1 menjadi 1. Ini 1. Ini kan berarti Z pangkat 1 kan. Terus lanjut ke yang YK. YK kan nggak ada pergeseran, makanya cuma Z aja. Kemudian ini kan ada impuls kan. Impuls kalau aku lihat di tabel transformasi Z. Nah, impuls domain frekuensinya 1. Jadi 1. Oke, karena udah dapat bentuk kayak gini, tinggal kita masukkan aja nilai mula-mulanya. Nilai mula-mulanya itu dari ini ya. Min 10 Z pangkat min 2 di dalam kurung YZ, ini kan YZ biasa, ditambah 1 Y pangkat Y min 2, ini kan 1 kan. 1, makanya 1 dikali Z kuadrat. Oke. Ditambah, ini kan Y min 1 kan, 0, tambah 0. Kemudian yang ini itu kan 3Z pangkat min 1 dalam kurung YZ. Nah, kemudian ditambah 0. Karena ini kan Y min 1 kan. Ini bernilai 0, makanya ini 0. Tambah YZ lagi sama dengan 1. Nah, diperoleh bentuk kayak gini. Oke. Ini tuh minus 10 ya. Minus 10 itu dari ini. Ini dikalikan ini. Ini kan minus 10 Z pangkat minus 2 dikalikan Z pangkat 2. Berarti kan Z-nya hilang kan. Sisa min 10 aja. Kayak gitu. Untuk yang ini kan sama, tinggal dikali aja sama masing-masing Z-nya itu. Nah, karena ini min 10, aku pindah ruas aja biar gampang. Jadi 11. Untuk ininya tuh sama. Tuh, ini tetap sama kayak ini, sama kayak ini, sama kayak ini. Nah, terus ini Y-nya tuh aku keluarin ya. Karena kita tuh cari respon sistem. Berarti kan yang kita cari kan YN kan. Nah, YK sama aja. YK. Nah, berarti kita cari Y kan butuh YZ. Nah, aku keluarin YZ-nya. Aku peroleh ini kan satu plus satu dari ini ya. Dari YZ 1 plus 3 Z pangkat min 1 dikurangi min 10 Z pangkat 2. Ini. Kemudian kita butuh Z doang. Aku pindah ruas ini. Jadi kan jadi seper kan. Makanya itu ini. Seper ini. Nah, oke. Langsung lanjut. Karena ini nggak bisa langsung kita transformasi balik. Kita pakai partial fraction lagi. Jadi bakal banyak pakai partial fraction. Nah, ini kan awalnya 1 plus 3 Z pangkat min 1 dikurangi minus 10 Z pangkat min 2. Ini tuh bisa aku pecah menjadi kayak gini. 1 plus 5 Z pangkat min 1 dikali 1 minus 2 Z pangkat min 1. Ini kalau dipecah hasilnya kayak gini. Oke. Karena ini udah dapat pecahannya dalam bentuk perkalian, bisa kita partial fraction kayak gini. Sesuaiin aja kayak ini sama kayak ini sama kayak ini. Nah, ini AB seperti biasa kita cari AB. Oke, kita cari AB. Hapus dulu. Oke, kita cari AB ya. Itu kita cari A dulu. Cari A dulu, berarti kan pakai pecahan ini kan. Nah, itu yang bawah itu aku sama dengan kan 0 dulu. 1 plus 5 Z pangkat min 1 sama dengan 0. Ini aku pindah ruas satunya berarti kan 5 Z pangkat min 1 sama dengan min 1. Nah, kita tuh butuhnya Z pangkat min 1 aja. Ini bebas ya, kalian mau bentuk Z doang atau Z pangkat min 1 itu bebas, karena nanti kan ujung-ujungnya kan dimasukin nilai ya. Kalau aku pakai yang kayak gini sih, yang pakai Z pangkat min 1 sih, soalnya biar tinggal masukin nilai aja. Oke, karena ini Z pangkat min 1 ya berarti aku butuh Z pangkat min 1 sama dengan minus 1/5. Makanya untuk yang A itu Z pangkat min 1 itu minus 1/5. Oke, langsung lanjut ke partial fraction biasanya.
kita perlu yang awal. Yang awal dalam bentuk pecahan yang perkalian ya pecahnya. Oke. Karena kita yang A dulu, berarti yang ini dikalikan ke atas. Ini. Nah, karena ini tuh sama kayak ini, kan coret-coret nanti kan. Coret-coret, coret-coret, sisa 11/1 minus 2 Z pangkat min 1 ini. Nah, kita masukkan aja nilai Z pangkat min 1-nya minus 1/5. Ini kan min 2 ketemu min 1/5. Berarti kan 1 plus 2/5. Berarti kan kayak gini. Berarti kan 1 plus 2/5 itu berubah jadi 7/5. Nah, sama kayak tadi, cara gampangnya ya 11 dibagi 7/5 sama dengan 11 dikali 5/7. Makanya 55/7 gitu. Kemudian untuk yang B juga mirip kayak tadi yang A. Itu kan pakai ini kan, 1/2 Z pangkat min 1. Itu kita kalikannya ke atas persamaan awal. Itu jadinya gini. Karena ini tuh sama kayak pecahan ini yang coret langsung. Ya, dengan Z pangkat min 1-nya. Itu setengah ya. Setengah itu dari mana? Dari ini. 1 minus 2 Z pangkat minus 1 sama dengan 0. Aku pindah ruas 1 sama dengan 2 Z pangkat minus 1. Berarti kan setengah sama dengan Z pangkat min 1. Itu. Makanya ini setengah. Oke. Karena ini udah coret-coret. Misalkan ini 11/1 plus 5 Z pangkat min 1. Berarti kita masukkan aja nilainya. Berarti diperoleh 11/1 plus 5 dalam kurung setengah. 1/2. Diperoleh 11/7/2. Hasilnya 22/7. Sehingga YZ-nya itu 55/7. A ditambah 22/7. Untuk pecahnya juga masih tetap. Nah, kalau udah bentuk gini bisa kita transformasi balik. 55/7 dikali, kita lihat lagi tabelnya buat kalian yang bingung. Nah, itu kan sama kayak ini sih, sama kayak ini. Cuman kalau ini kan Z per Z minus A. Kalau punya kita itu kan Z pangkat min 1 kan. Jadi ini tuh bisa aja kita modifikasi. Kayak ini aku bagi Z kedua ruas ya. Berarti kan 1/1 minus A Z pangkat min 1. Itu sama aja. Nah, jadi kita tuh lihat aja nilai A-nya. Karena nilai A kita itu 5 plus 5, sedangkan di tabel itu kan minus A. Minus A, maka ininya kan positif kan. Jadi kalau kita plus, maka yang nilai A pangkat UN ini itu akan negatif. Nah, makanya itu ini tuh negatif. Minus A. Minus A pangkat N. Gitu. Terus ini kan karena A kita itu kan udah min kan. Ini kan minus A kan. Sesuai sama ini kan. Minus A. Maka A kita itu akan positif. A pangkat N. Terus dikali UN. Itu. Nah, lanjut ke ROC-nya. Oh ya, yang B. Yang B itu, nah, berdasarkan hasil poin A, itu kan ROC dari YK. Kita ROC itu lihat dari YZ-nya aja, lebih gampang. Nah, kita awalnya kan punya ini kan, Z pangkat min 1 kan. Ini kalau kita manipulasi kan apa ya, lebih ribet sih. Makanya tuh, ini tuh aku kalikan Z kedua ruas. Nah, jadinya diperoleh ini 55/7 dikalikan Z ditambah 22/7 dikalikan Z per Z plus 5. Ini kan kalau aku kali Z kan berarti Z ditambah 5 Z pangkat minus 1 per Z kan. Pokoknya ini hilang. Sana, sana. Dikali Z. Nah, ini kan hilang. Coret. Berarti kan Z plus 5. Ini juga sama. Berarti kan Z min 2. Kalau udah kayak gini kan gampang. Kita udah tahu Z-nya itu berapa. Atau polnya itu di berapa. Untuk kedua ini. Nah, ini kan Z plus 5 kan. Berarti kan Z lebih besar min 5. Karena ini tuh transformasi Z, maka Z-nya itu ya sama lebih besar dari 5. Nah, gitu. Nah, di Z ini tuh kita bukan main sisi kanan kiri ya.
Itu tuh mainnya tuh circle atau lingkaran kayak gini. Nah, jadi yang dimaksud lingkaran itu kayak gimana? Kita kan udah dapat kan Z lebih dari 5 itu dari yang ini. Kita juga udah dapat Z lebih dari 2 itu dari yang ini. Kita gambar aja lingkaran kayak ini. Jadi yang ini aku gambar lagi ya biar lebih jelas. Gambar di sini aja lingkaran yang agak besar. Kita kan dapat 2 kan. Z lebih besar dari 2. Aku tulis ini minus 2, ini 2. Aku gambar lingkaran. Set. Nah, karena ini tuh lebih besar dari 2, berarti kan nilainya kan yang di luar lingkaran kan. Di luar sini. Sama kayak ini loh, di luar lingkaran segitu. Di luar lingkaran. Nah, itu kan dari ini doang. Tapi kita tuh juga punya yang ini. Punya yang 5 ini. Jadi aku perlu gambar lagi di sini minus 5. Ini berarti 5. Gambar lagi lingkaran. Set. Set. Nah, ini kan lebih lebih dari kan. Berarti itu arahnya keluar lebih dari. Keluar, keluar gitu. Sama kayak ini. Nah, kita tahu ROC dari sistem kita itu dari mana? Itu dari nilai yang mencakupi dua ini, dari dua nilai ROC masing-masing ini. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat yang Z lebih dari dua, itu kan di sini kan, keluar kan sampai tak hingga kan. Sedangkan yang Z lebih dari 5 itu kan mulainya kan dari sini kan. Jadi bisa dikatakan saat Z lebih dari 5 itu nggak memiliki nilai di sini atau nggak stabil di sini lah. Makanya yang Z lebih dari 2 ini itu nggak kita gunakan. Nah, sedangkan Z lebih dari 2 itu kan mencakup sampai tak hingga kan. Mencakup sampai tak hingga, berarti kan 5 kan juga ikut juga. 5-nya kan di sini kan, berarti ikut juga. Makanya ROC-nya itu Z lebih dari 5. Itu. Nah, kayak gitu. Jadi penjelasannya ya kayak gini sih. Karena Z lebih dari 5 mencakup daerah Z lebih dari 2. Nah, Z5 kan mencakup Z2 kan, kecuali yang ini. Sedangkan Z2 tidak terdapat daerah yang tidak tercakup di Z5, maka ROC-nya Z-5 atau Z5 ini. Oke, gitu aja untuk soal nomor 5. Apakah ada pertanyaan baik nomor 5 ataupun dari soal-soal sebelumnya? Aku tunggu sampai 17 berapa ya? 17.30 biar pas setengah 6. Permisi Mas, saya mau nanya. Oke. Berarti kalau untuk mencari Frisia parsialnya itu penyebutnya sama dengan nol. Baru ketemu Z-nya gitu. Yang partial fraction lah. Iya, Ya, jadi yang pecahan ini ya, itu kita sama dengan kan nol, salah satu. Misal kita cari A kan, pecahnya kan ini kan. Jadi yang ini tuh sama dengan ini nol. Gitu. Nah, ini kan bentuknya kan 1 + 5 Z pangkat min 1 kan. 1 + 5 Z pangkat min 1. Itu kamu cari Z pangkat min 1 ataupun Z itu kan sama aja sih nilainya. Itu bebas. Kalau aku carinya yang sama kayak persamaan aja. Gitu. Z pangkat min 1. Ini kan Z pangkat min 1 kan aku dapatnya kan min 1/5 kan. Jadi kalau misal aku cari Z itu kan sama aja kayak -5. Nanti aku masukin ke sini lagi kan perlu ngubah lagi kan. Ngubah ke Z pangkat min 1 kan min 1/5 lagi. Jadi ya biar cepet ya samain aja kayak di koefisiennya. Tuh. Soalnya aku pernah baca buku ya gitu sih. Diubah ke Z, ujung-ujungnya dibalikin lagi ke Z pangkat min 1 gini. Kan ribet kan. Ya langsung pakai ini Z pangkat min 1. Tuh. Terus untuk yang partial fraction yang pakai turunan tadi,
itu ngikutnya itu yang kuadrat ya. Ngikut yang ada kuadratnya ini. Jadi yang S plus 3 sama S ini itu untuk yang dikalikan ke persamaan awalnya itu ini, itu ngikut yang ada kuadratnya, yang dipakai yang kuadrat ini. Nah, cuman yang nanti yang kayak S plus 3 ini tuh nanti kan diturunkan dulu gitu. Apakah jawab pertanyaan lagi? Mungkin masih kurang jelas penjelasanku juga nggak apa-apa, tanya lagi. Aku tunggu sampai 17.35 aja biar genap. Mungkin masih ada yang kurang jelas dari penjelasanku ataupun masih bingung, nggak apa-apa ditanyakan aja. Ini nanti aku bagikan ke angkatan kalian ya. Mungkin barangkali masih bingung nanti ya bisa chat aja aku. Mungkin mau diskusi juga nggak apa-apa sih. Oke, karena waktu telah menunjukkan pukul 17.35, aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih.